كيف حالكم أيها الإخوان والأخوات أحباب الكرام؟ بخير أستاذ. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه القاعة المباركة ولقاء مبارك إن شاء الله تعالى، وأحييكم بتحية المسلمين أو بتحية المؤمنين تحية تزيد بها مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Ayo ikhwan wal akhwat ahbabil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pelajaran kita sekarang adalah pelajaran hadis. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama. Kalaulah bukan karena rahmat dan hidayahnya Allah, mana mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini. Makanya sekali lagi kita harus bersyukur karena Allah SWT telah memilih kita, mengarahkan hati kita untuk sabar dalam menuntut ilmu, untuk sabar dalam bermajlis. Karena tidak semua orang yang mampu, yang Allah tunjukkan hatinya untuk belajar, ya Allah tunjukkan hatinya untuk menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram. Kita pelajaran hadis keberapa sekarang? 17 ya. 27. 27 ya? 7 Ustaz. Oke. Baik, Masya Allah, ini hadisnya yang sangat luar biasa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mengetahui apa itu sih yang kebaikan, apa sih itu namanya albir, dan apa itu namanya yang dosa. Oke, kita akan mempelajarinya. Baik, silakan seperti biasa ada yang membaca. Kusmarlin Riru, tafadholi. Bismillah. Al-haditsus sabi'u wal 'ishrun. عن النواس بني سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بني معبد رضي الله عنه قال أتيت يا أستاذ. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر ما طمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن روينه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل. رقم 4 أستاذ. رقم 4 أو 227. 7 7
au mi'atain au mi'atain wa wasaba'in ya Ustaz? Wa ya ishrun? ya sab'a wa ishrun. Wadarimi raqmu isnan au Mi'atain mi'atain wa sittah wasitta wa wa arba'in. arba'un. Sittah wa arba'un. Atau boleh juga kita bacanya dari itu bacanya dari belakang, dari kiri ya. Boleh juga kita bacanya dari kanan. Sittah wa arba'in, sittah wa arba'un atau sittah wa arba'in. Karena ada raqmu maka jadi majrur ya. Sittah wa arba'in ba'da mi'atain. Ba'da mi'atain. Kalau kita bacanya dari kanan pakai ba'da mi'atain. Tapi kalau kita bacanya dari kiri seperti angka biasa, maka kita baca mi'ataini wa sittah wa arba'in. Mi'ataini sittah wa arba'in. Karena dia mudhof. Kenapa mi'ataini wa sittah wa arba'in? Karena mudhof daripada raqmi. Tapi kalau nggak ada raqmi, maka kita baca mi'atani sittah wa arba'un. Oke, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Sanad yang hasan ini di bawahnya sahih, di bawahnya sahih. Jadi, tetapi masih bisa dipakai. Ya, hasan dengan sahih itu masih bisa dipakai, masih bisa diamalkan. Jadi, oke. Sekarang dari ikhwan Muhammad Taufik, tafadhal ya akhana Muhammad Taufik, iqra hadis as-sabi'a wa ishrun. As-sabi' wa ishrun. Muhammad Taufik. Nama Ustaz. Belum berapa? Ya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihtu an yattali'a alaihi an-nas Karita. wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslimun. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istafti qalbaka al-birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadithun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbalin. Raqm arba'ah au mi'atain wa sab'a wa ishrin. Jadi wadarumi raqm isnan au mi'atain sittah wa arba'in bi isnadin hasanin. Jadi masyaallah barakallahu fi ya Muhammad Nur Taufik ala qiraatika al-mumtazah. Jadi al-an nahnu nadkhul ila al-hadits sabi wa ishrun, masuk kepada pelajaran yang ke-27. Ya, yang kalau ada sabi berarti ini bilangan bertingkat, maka kita bilang yang ke-27. Tapi kalau hadis 27 hadis maka kita bilang sab'ah wa ishruna hadisan. Sab'ah wa ishruna hadisan. Itu 27 hadis. Tapi kalau hadis yang ke-27 maka kita pakai bilangan bertingkat awal, tsani, tsalis, rabi. Maka kita bilang ini al hadisu as-sabi'u wa ishrun, hadis yang ke-27. Nah, qala muallif rahimallahu taala ya An-Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, ya ini adalah sahabat Rasulullah SAW, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Al-birru itu artinya kebajikan. Kebajikan itu apa? Semua amalan yang baik itu namanya adalah al-birru. Semua amalan yang baik ya, kebajikan, contohnya menyambung tali kekerabatan, adab, sholat, puasa,
ya semuanya itu ya adalah albirru, kewajiban, kebajikan. Apa itu diantaranya? Tadi albirru itu adalah secara umum. Albirru itu apa? Maka dikasih contoh. Ada husnul khuluqi. Ya, kebajikan itu adalah husnul khuluqi. Adab yang baik. Akhlak yang baik. Akhlak itu ada dua. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah memberikan hak-hak Allah, yaitu menyembah Allah, ya, tidak mensekutukan Allah, ya, kemudian beribadah hanya kepada Allah, ya, kemudian kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, ya, sehingga timbullah ihsan. Ihsan apa? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, ya, dan engkau tidak jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka pastikan, yakinkan Allah Subhanahu wa taala akan melihatmu. Jadi inilah husnul termasuk daripada kebajikan itu adalah husnul khuluqi, berbuat baik. Berbuat baik itu kepada Allah, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Kemudian husnul khuluq, yaitu berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia ini juga dibedakan, ya, berbuat baik kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dinamakan ittiba, maka itu kita berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Rasulullah, bukan menyelisihi Rasulullah SAW. Kemudian husnul khuluq, berbuat baik, akhlak baik kepada kedua orang tua, ya, setelah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua. Bagaimana kita, ya, merawat mereka, bagaimana kita mentaati mereka, ya, bagaimana kita menurut kepada mereka, itu adalah, ya, akhlak kepada orang tua. Karena kata Rasulullah SAW, ridallahi fi ridha walidai, ya, kedua ridhonya Allah, ya, terdapat kepada kedua ridhonya orang tua, dan marahnya Allah terdapat kepada marahnya kepada orang tua. Jadi, ya, setelah berbuat baik kepada Rasulullah, kita juga berbuat baik kepada orang tua kita. Setelah itu baru berbuat baik kepada manusia secara keseluruhan. Berbuat baik kepada manusia secara keseluruhan. Jangan nanti kita berbuat baik kepada orang, kepada tetangga, ya kan? Nah, tapi kepada orang tua kita cuek, ya, kita tidak perhatian. Maka ini, ya, tidak dinamakan husnul khuluq. Husnul khuluq bertingkat-tingkat. Husnul khuluq kepada Allah, husnul khuluq kepada Rasulullah, husnul khuluq kepada orang tua, baru husnul khuluq kepada manusia secara umum. Wa bi ayyuhal ikhwan ahbabil kiram. Wadi Ustaz. Jayyid. Barakallahu fiik. Kemudian, ya, itu namanya ada husnul khuluq, albirru. Kemudian al-ismu artinya dosa. Dosa, kesalahan, dosa. Al-ismu mahaka fi sodrika. Apa itu adalah dosa? Mahaka, apa yang mengganggu jiwa di dalam dadamu, tergoncang dada ini, yang melakukannya. Ya, kalau kita melakukan kok kayaknya ini, kok hatiku nggak tenang ya melakukan ini. Kok kayaknya ini nggak benar ini. Maka itu adalah dosa. Ya, pertama kita mengetahui dari tanda-tanda dosa itu adalah ada dua. Yang pertama, jiwa kita goncang, dada kita goncang. Wah, ini kayaknya nggak benar nih. Itu dosa itu. Kemudian yang kedua, wakarihta, dan engkau tidak suka ayat talia alaihin nas. Engkau tidak suka perbuatan itu diketahui oleh manusia. Itu tanda ciri dosa itu. Ya, tanpa dalil pun kita sudah bisa mengetahui. Ya, kalau jiwa kita goncang, ini nggak benar nih. Ini kok jiwa saya nggak tenang. Yang kedua,
engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Nah, contohnya kalau kita ngambil duit orang atau kita korupsi lah. Nah, ketika korupsi ini enggak goncang enggak jiwa kita? Ini enggak dada kita tenang enggak hidup kita? Halo, tenang enggak hidup kita? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Enggak, kayaknya kok ini ya. Kok kayaknya aduh ini enggak benar nih ya. Langsung terhubung kepada hati sanubarinya. Itu. Itu udah tanda-tanda dosa itu. Yang kedua, ketika dia korupsi, pengen nggak dia dilihat orang, tahu orang, pengen nggak? Tidak. Dia berupaya untuk apa? Untuk apa? Menyembunyikannya, betul tidak? Betul. Itu adalah dosa. Jadi kalau kita ketika kita melakukan nggak enak perasaan kita, hati kita nggak tenang, kemudian kita nggak tahu, pengen supaya orang nggak tahu, maka itu adalah dosa. Maka itu adalah dosa tercela. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah dari Nawas bin Sam'an. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh yang dikeluarkan oleh dua imam Hambal dan Imam Darimi, itu hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad. Oke, jadi ada dua hadis. Ada dua hadis. Ya, Wabisah bin Ma'bad qala, ini dari Wabisah sahabat Rasulullah SAW yang dia sangat sangat ingin mengetahui sekali Islam ini. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia sudah ada pertanyaan dalam hatinya. Nah, inilah mukjizat Rasulullah SAW. Ya, belum dia bertanya, Rasulullah SAW sudah mengetahuinya. Tentu hal ini sudah dikabarkan oleh Allah. Jadi berita-berita gaib, kalau nggak dikabarkan oleh Allah, nggak diketahui oleh Rasulullah. Ya, makanya herannya kita sekarang ini ada orang yang mengaku kiai, dia tahu begini begitu ya. Dia tahu alam gaib. Maka ini tidak benar. Ya, Rasulullah SAW saja ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat, Rasulullah tidak ketahui karena itu adalah hal gaib, ya. Maka Rasulullah nggak mengetahui. Nah, Rasulullah mengetahui hal gaib ketika Allah SWT memberitahukan. Kalau diberitahukan, Rasulullah tahu. Tapi kalau nggak mengetahukan, maka Rasulullah nggak mengetahui. Sebagaimana firman Allah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui yang gaib, maka Allah tidak memberitahukannya kepada seseorang pun, ya. Illa man irtadha, kecuali yang Allah ridhoi, yaitu para rasul dan para malaikatnya. Itu pun kalau Allah kasih ketahui. Kalau Allah nggak ketahui, bahkan malaikat pun sendiri tidak mengetahui hal gaib, kecuali Allah SWT memberitahukan. Misalnya nasib seseorang, takdir seseorang nih, yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, itu nggak diketahui oleh malaikat, ya, kecuali yang Allah kasih tahu. Oh, ini si A matinya sekian, cabutnya sekian. Itu Allah sudah kasih tahu itu. Tapi kalau nggak Allah kasih tahu, malaikat pun sendiri tidak mengetahui yang gaib. Jayid. Maka apa kata dia? Ataitu. Bukan ataita, ini ataitu ya. Ke ataita. Ataitu, aku mendatangi Rasulullah. Ini ataitu ini dari kalimat atayati. Atayati ada dalam Quran ya. Hal ataka haditsul wasyiyah. Ataitu, aku datang. Jitu. Ini fa'ilnya adalah ta'ul mutaharikah. Sudah belajar ya di lisan Arab? Sudah, Ustaz. Ataitu Rasulullah sebagai maf'ulun bih. Sudah belajar maf'ulun bih? Sudah, Ustaz. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqala itu fi'il apa? Mana fa'ilnya? Takdirnya apa? Kembalinya gimana? Sahabat. Huwa itu kembalinya kemana? Sahabat. Salah itu. Kalau itu salah. Pada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah, bukan Wabisah yang berkata. Oh, itu harus, itu makanya kata Allah dalam Al-Quran,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami itu menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab la'allakum Ta'qilun. ta'qilun. Agar kamu berpikir, ya kan? Ini faqala ini kemana ini? Akan berpikir kita kan? Ah, kemana? Kalau sahabat salah, bukan sahabat yang berbicara. Siapa yang berkata? Rasulullah bersabda, "Jita tas'al anil birri." Kata Rasulullah, kan kata wabis itu kan datang menemui Rasulullah. Kemudian tanpa ditanya Rasulullah udah mengetahui. Kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan. Paham ya? Sampai sini ya? Jadi, jita itu fi'il mati, mana fa'ilnya? Mutaharik. Mutaharika. Kita tas'alu anil birri, kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan. Qultu. Qultu fi'il apa ini? Mana fa'ilnya? Domir mutaharika. Ini kembalinya ke siapa ini? Wabisa. Jadi Wabisa yang berkata, qultu na'am, aku berkata iya. Maka kata Rasulullah, istafti qalbaka, minta fatwalah ke hatimu. Jadi hati kita itu sudah tahu mana yang dosa, mana yang enggak, itu sudah tahu. Ya, istafti qalbi, qalbak, minta fatwalah ke hatimu. Minta fatwalah, ini benar apa enggak nih? Minta ke hatimu, kata Rasulullah. Nah, jadi kalau nggak ada ustadz, kita tanya, belum kita ketemukan dalil, minta ke hati kita dulu. Ya, ini benar apa enggak nih? Dosa apa enggak nih? Hati kita sudah tahu. Tetapi dengan syarat hatinya bersih. Hati bersih. Tapi kalau hatinya sudah sering melakukan keburukan, itu udah nggak ngaruh lagi. Udah biasa. Kenapa kita itu dikatakan wala taqrabu zina, tidak mendekati zina. Nggak ada dalam Al-Quran itu wala taf'al, ya, tapi wala taqrab. Agar kita tidak mendekatinya, ya. Kalau sudah kita melakukannya, ya nanti sudah terbiasa melakukan itu. Ya, betul tidak? Betul, Ustaz. Kalau sudah terbiasa udah nggak ngaruh lagi hati kita. Kalau orang udah terbiasa korupsi, ngaruh lagi nggak hatinya? Udah hantam, udah nggak ngaruh lagi, betul tidak? Betul, Ustaz. Jadi dia nggak berlaku lagi berfatwa ke hatinya. Tapi kalau orang hatinya bersih, ya, baik hatinya, menjaga kebaikan, menjaga ya dirinya dari hal-hal yang buruk, ya, dosa, maka dia meminta fatwa ke hatinya. Hatinya tahu itu. Sebelum kita ambil uang orang, apa kata hati kita? Kata hati kita yang kecil, naluri kita bilang apa? Jangan ambil. Jangan ambil kan? Tapi ada lagi nggak bisikan kedua? Ambil. Ambil kan? Ambillah. Kamu kan lagi nggak duit. Nah, yang benar itu bisikan yang pertama. Itu yang namanya hati nurani. Yang kedua itu bisikan siapa? Setan. Itu bisikan pertama itu yang kita turutin. Bisikan kedua itu udah nggak benar lagi itu. Ya nggak? Betul nggak? Ya, ambil aja lah. Keluarga kamu kan nggak makan di rumah, itu kan itu tas orang, ambil aja lah itu, gitu kan. Gak apa-apa itu, lagian juga nggak kelihatan kok. Tapi yang pertama jangan ambil. Itu adalah bukan punya kita. Itu namanya, itu yang hati nurani itu yang minta fatwa. Itu yang pertama itu. Pak ya ikhwan. Nah, Ustaz, wali Ustaz. Kemudian apa kata Rasulullah? Dijelaskan di sini. Albirru matma'annat qal ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah apa-apa matma'annat, yang tenang. Itma'annah, mutma'innah, yang tenang. Apa tenang? Ilaihi nafsuka, ya, jiwamu tenang dalam melakukan hal itu, tidak goncang, tidak takut, ya, tenang, malah senang. Anda tanya, kalau kita sedekah ke orang lain, tenang nggak hati kita? Tenang kan? Senang kan? Betul lah. Berarti itu adalah kebajikan. Itu namanya albirru, ya, namanya kebajikan, ya. Maka ya
kalau sesuatu yang hatinya kita tenang dalam melakukannya, maka itu adalah kebajikan. Wa tama'inna ilaihi qalbu, dan hatimu tenang, jiwamu tenang, hatimu juga tenang, ya. Jiwamu tenang dan hatimu juga tenang. Oke, perasaanmu tenang, ya. Kalau an-nafsu itu adalah seperti hati, ya, tapi masih ada untuk dorongan melakukan keburukan, itu nafsu. Tapi kalau hati yang kecil tadi itu tuh, yang pertama tadi, jangan ambil. Kalau nafsu itu yang kedua itu, bisikan yang kedua itu. Makanya nafsu itu kan ada terbagi-bagi juga, ya. Ada nafsu amarah yang menyuruh kepada keburukan, ya. Ada nafsu lawamah yang nafsu itu pertengahan, ada nafsu mutmainnah yang nafsu itu udah patuh aja, ya, nurut aja. Dia udah sholat, udah melakukan amalan baik, amalan sunnah, maka jadi nafsu mutmainnah. Oke, tapi kalau kalbu itu yang tadi tuh hati nurani lah kalau bahasa kitanya. Paham sampai di sini? Paham, Ustaz. Oke. Wal ismu, sedangkan dosa itu mahaka fi nafsika, apa-apa yang membuat goncang, ya, tidak tenang, ya, mahaka yang membuat tidak tenang. Wa taraddada fi sadrika, dan membuat jiwamu dadamu goncang. Ya, dadanya goncang, ya, jiwanya tidak tenang, ya. Wa in aftakan nasu, ya, walaupun, ya, meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, oh ini baik ini, adapun orang-orang memberi fatwa kepadamu, oh ini baik, ya, tetapi fatwa ini tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran, hatimu nggak tenang menerimanya, maka itu tidak boleh dituruti, ya, tidak boleh dituruti, ya. Wa'in aftauka, dan meskipun orang-orang membenarkanmu, kata bawahannya, Pak, nggak apa-apa lah Pak, ambil aja ini, ya, nggak apa-apa ini mah hadiah ini, tapi jiwa kita, ini nggak hadiah ini korupsi ini, sogok ini. Terus orang-orang sekelilingnya, gak apa-apa Pak, kita ini aja, gak apa-apa, kita kan juga banyak, kita kan nggak Bapak aja yang ngambil, semua orang gitu kan. Ini mah nggak apa-apa, kita semua yang lakukannya, kan Bapak nggak sendirian. Udah nggak apa-apa Pak. Itu juga, tapi hati kita nggak tenang, ini nggak benar ini. Walaupun orang semua melakukan itu, orang semua membenarkannya, tapi kita ketahui dalam hati kita ini nggak benar, ya. Sampai nanti ada dalil yang mengatakan, oh sudah ketemu dalilnya kita, ya, benar atau enggaknya. Oh ternyata dalam dalil itu enggak benar, maka ternyata benar, kita sudah, berarti kita sudah jalan di atas jalan yang benar. Tetapi misalnya ada dalil yang mengatakan itu boleh, ya, dalil dari Al-Quran Sunnah, berarti kita, ya, baru kita jiwa kita tenang, ternyata apa yang kita lakukan itu, ya, benar. Tapi, ya, sebelum kita dapat dalil, sebelum kita ketemu dengan ustadz, ya, kita tanya dulu ke hati kita, benar apa enggak? Ketika goncang hati kita, berarti itu sudah tanda-tanda itu. Itu pertama goncang, yang kedua kita nggak tahu, nggak pengen orang mengetahuinya, berarti itu adalah dosa tanpa, ya, ada dalil yang mengatakan. Sebelum kita, walaupun misalnya belum dapat dalil kita, tapi itu sudah menjadi indikasi, Wadih ya ikhwan. Wadih ya. Sekarang al-mufradat. Naam, Fata Nurdini. Naam, bismillah. Al-mufradatu al-birru. Bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
wa qila huwa ma amalahul insan min wajibin wa mandubin. Al-ithmu adzanbu. Oke. Semua dan baik. Tayyib, masyaallah, barakallahu fiik. Naam. Al-birru bayyanahullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebaikan itu, kebajikan itu, antuwallu, dari kata walla yuwallu, antuwallu, engkau menghadapkan, wujuhakum, wujuhah itu jamak daripada wajhun, ya. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat, walakinnal birra, tetapi birra itu adalah man amana billah. Ini definisinya, kebajikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada malaikat, wal kitabi, dan kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyina, dan kepada para nabi, wa atal mala, dan memberikan harta, ala hubbi, yang dia cintai. Ada baju bagus yang paling dia sukai, itu yang dikasihkan, bukan baju yang nggak dipakai, udah nggak layak pakai lagi baru dikasih, ya. Harusnya idealnya memberikan itu apa yang kita cintai. Oh, baju ini saya suka nih. Baju itu yang kita kasihkan kepada orang lain, ya. Itu sunnahnya, ya, kalau kita mampu. Oke, bukan yang baju yang sudah nggak layak pakai, ya, kita aja nggak mau makainya, ya, apalagi orang lain, betul tidak? Betul. Jadi yang mau, kalau mau ngasih itu masih bagus, masih layak dipakai, bukan baju yang mau dibuang baru dikasih ke orang. Oke? Kalau bisa ya baju baru kita kasih ke mereka. Oke, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia cintai, dawil qurba, kepada orang yang terdekat. Nah, ini nih, kalau mau memberi kepada orang yang terdekat dulu, itu sebelum ke orang lain. Kalau bagi suami siapa dulu, ya, orang tua dulu. Tapi kita lihat dulu kebutuhan istri kita, ya. Istri kita penuhi dulu kebutuhan istri kita, kemudian kita bantu orang tua semampu kita. Oke, kemudian istri juga harus membantu suaminya, ya, menerima apa adanya dari suami. Dan suami jangan mentang-mentang menerima apa adanya, jangan nggak berusaha juga, ya. Harus tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada keluarga kita dan kepada orang tua kita. Karena khairukum khairun li ahlihi, sebaik kalian itu adalah orang yang baik kepada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, ya. Nah, kewajiban suami itu, ya, walaupun dia sudah menikah tetap wajib membantu orang tuanya. Tapi istri kalau sudah bersuami, dia tidak wajib lagi, ya. Boleh dia membantu istrinya, boleh membantu suaminya, ya. Suami juga harus membolehkan kalau istrinya membantu orang tuanya, ya. Jadi tidak ada kewajiban, hanya saja beda hukumnya. Kalau suami hukumnya wajib, tetap harus membantu orang tuanya, tetap harus memberikan belanja kepada orang tuanya, ya, semampunya. Orang tua itu nggak perlu memberikan mengirim kita banyak, enggak. Misalnya kita kasih 200, 300, itu dia sudah senang mereka. Kasih 500 senang mereka, apalagi 2 juta kan, 500 saja senang, apalagi kalau 2 juta. Senang mereka ada dapat dikasih sama anaknya gitu. Artinya tidak memberi itu tidak harus dengan banyak. Dan ingat, berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya memberi harta, bukan. Kita telepon mereka juga senang hatinya, walaupun kita nggak ada uang, Pak, saya nggak lagi, udah senang hatinya. Atau kita tanya kabarnya, itu termasuk berbuat baik kepada orang tua. Nggak harus melulu uang, nggak, ya. Kita kunjungi mereka, ya, kita bantu, kita tanya kabarnya, kita telepon mereka, itu termasuk, ya, berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu kalau kita memberi
berilah terdekat dulu. Anak dan istri kita, orang tua kita, itu yang kita beri terlebih dulu. Baru setelah itu saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita. Setelah itu baru tetangga-tetangga kita. Setelah itu apa? Wal yatama. Baru anak yatim. Anak yatim terlebih dahulu. Setelah orang yang dekat dengan kita, kerabat kita, tetangga kita, itu orang yang dekat, ya, maka baru wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabanas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan seperti orang penuntut ilmu, orang yang melakukan perjalanan karena Allah, ya. Kemudian wasailin, kemudian orang-orang yang minta-minta, orang-orang minta-minta, pengemis lah ya. Wafir riqab, dan orang-orang yang membebaskan. Wariqab, afirqab yaitu para budak. Riqab itu adalah budak. Riqab apa? Budak. Ya. Kemudian wa aqamas shalah, dan orang yang ini kembalinya wawnya itu ke mana? Wawnya kepada itu wa ata, kembali kepada ata, itu atohnya kepada ata ya. Wa ata, atohnya kepada ata. Dan orang yang namanya orang yang berbuat kebajikan itu, ya selain dia beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitab, kepada para nabi, memberikan hartanya, berinfak, kemudian dia mendirikan sholat, ya. Jangan hanya dia mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Al-Quran, kemudian dia sedekah rajin, tapi nggak mau sholat. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Bukan biru dia, bukanlah berbuat kebaikan, ya. Maka orang yang berbuat baik itu dia sholat, itu orang yang berbuat kebajikan. Wa ata zakah, dan kepada orang apa? Orang yang dan membayarkan zakat. Wal mufuna, dan menepati bi'ahdihi, menepati janji mereka. Wa iza ahadu, jika mereka berjanji. Salah satu tanda orang munafik apa saja? Jika dia berkata bohong, jika dia berjanji mengingkari, jika dia diberi amanah berkhianati, maka orang munafik. Nah, maka orang yang menepati janji adalah melakukan albir, melakukan kebaikan. Wasabirina fil ba'sa, dan wasabirina, dan mereka berbuat sabar fil ba'sa, dalam ya musibah, ya, fil ba'sa wad dharra, ya, fil ba'sa dalam musibah, dalam hal-hal yang tidak baik bagi dia, gitu kan. Wahinal ba'si, dan ketika dia mendapatkan musibah. Ulaika, dan mereka itu adalah sodaku, orang yang benar keimanannya, orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Wakila, dan dikatakan albirru itu huwa ma'amiluhu al-insan, apa yang dilakukan oleh manusia, oleh seseorang, min wajib wa mandub, dari perbuatan yang wajib dan mandub. Jadi semua perbuatan wajib dan perbuatan sunnah itu adalah albir. Wadi ayo ikhwan. Jadi itulah maksudnya albir. Makanya kita nggak boleh minum minum bir, karena minum bir itu adalah perbuatan jelek. Kalau habis minum bir kita apa? Bertobat. Mabuk kan? Makanya namanya anker bir kan? Anker bir itu dari kata apa? Ankaro kan? Ankaro yunkiru. Ankaro artinya apa? Mengingkari kan? Albir artinya apa? Kebaikan, kebajikan.
Berarti orang yang meminum bir, berarti orang yang mengingkari kebaikan. Angker bir. Ya, ya, Ustaz. Nah. Angkat bir. Hah? Nah, Nah, Ustaz. Ustaz. Nah. Angker bir ya. Angker bir. Angker itu angker dari kata angkaro kan? Angker. Mengingkari. Bir kebaikan. Jadi orang yang minum bir itu mengingkari kebaikan. Betul nggak? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Baik, mumtaz. Baik, sekarang yang baca Rofiani Gorontalo. Ah, Asyar ya. Nah, Ustaz yang di atasnya belum Ustaz. Belum semua. Mufradat belum semuanya Ustaz. Oh, belum ya? Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. al-ismu Ismu itu apa? al-ismu al-junub Al-zanbu, jangan junub. Junub itu jamaknya. Zanmu, junub itu jamak zanbu. Al-zanbu artinya apa? Dosa. Ya, lanjut. mahaka fi sadrika ay makhtalaja fi nafsika wa taraddada fi qalbika. Naam, mataraddada fi qalbika, mahaka fi sadrika, makhtalaja fi nafsika wa taraddada fi qalbika. Yaitu ikhtalaja gundah, gelisah, wa taraddada dan guncang di dalam hatimu. Jadi lanjut. Wa karihta ay karahata bi niyati. Awakarihta, karohatun, diniyatun. Ya, apa itu karihta itu maksudnya? Ya, tidak menyukai tetapi secara agama, bukan secara naluri hati kita aja. Karena di dalam agama kita itu haram, kita nggak menyukai, bukan karena kita misalnya karena kita nggak suka aja. Misalnya begini, ikan, saya nggak makan ikan itu karena saya nggak suka, ya, bukan karena agama, bukan karena ada dalil, tapi ya karena saya nggak suka. Bukan yang itu yang dimaksud, bukan nggak suka karena diri kita nggak suka, bukan karena nggak suka ada dalil dalam agama. Paham sampai di sini? Paham. Jayid, mumtaz. Nah, sekarang Abdul Qadir. Afan wa iya, jazakillah khair jazaya. Ini khair jazak ya Rufiana. Naam, tafadhal ya Abdul Qadir. Ayyatatola'a. Ayyataqula'a alaihi nasi an yadharu Westabina amaluka lihadzal ismi khasyatan an tudamma ya betul, tudamma wa tulama ala fi'lihi wa tiqadika lihillihi. Naam. Ayatatolla'a dari kata tatolla'a فليسين يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم. Yatatollau
yatatallau. Kayak ayatatalla'a alaihin nas, maksudnya apa? Ayadhara wa yastabina amaluka, yaitu tampak. Tatalla itu artinya tampak. Tampak artinya tampak. Tampak wa yastabinu, tampak jelas perbuatanmu. Lihadzal ismi, ya terhadap karena perbuatan ini kamu nggak mau terlihat ya ke permukaan perbuatan ini. Khosyatan karena takut, antudamma engkau dicela, watulama dan dicaci, ya dicela, dicaci, dihina, ya direndahkan, ala fi'lihi terhadap perbuatannya tersebut, perbuatan wa'tiqadika dan keyakinan kamu tersebut, dihilihi atas kehalalannya. Menurut kamu halal ini, ya ini halal, tapi kamu nggak mau dilihat oleh orang lain, maka ini dosa. Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Jadi kalau jiwanya goncang, ya maka itu tidak boleh. Jadi lanjut. Aisyah Bandung. Bagian syarah ya Ustaz. Betul sekali. في هذين الحديثين يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البر في حسن الخلق وأن خير الناس أحسنهم أخلاقا لما في حسن الخلق من المصالح العامة لكل فرد ومجتمع وكل صغير وكبير وذكر وأنثى ومن حسن الخلق الإحسان. Kita sampai situ. Nah, Ustaz. Ya, fi hadainil haditsaini, di dalam dua hadis ini, yukhbiruna nabiyyu, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, annal birra, bahwasanya kebaikan itu, birra itu adalah apa? Yaitu fil husnil khuluqi, yaitu dalam akhlak yang baik, wa anna khairan nasi, dan bahwasanya sebaik-baiknya manusia ahsanuhum akhlaqan, yaitu yang baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Ya, lima fi husnil khuluqi, karena di dalam husnul khuluqi itu, dalam perbuatan baik itu terdapat apa? Minal masalihi amati, terdapat kebaikan secara umum, ya, seluruhnya kebaikan, ya, terdapat maslahah dalam berbuat kebajikan itu untuk umum, likulli fardin, bagi setiap individu, fardin itu individu, ya, individu, wa mujtama'in dan masyarakat, wa kulli saghirin dan anak kecil, wa kabirin dan orang dewasa, wa dzakarin dan laki-laki, wa unsa dan perempuan, semuanya terdapat kemaslahatan yang banyak, ya, dengan kita melakukan albir. Tayyib, Masya Allah. Al-an Pak Nurdin, tafadhol. Bismillah. Wa min husnil khuluqil ihsanu ila nasi wa kaful adza anhum wa Apa coba ulang lagi? Wa min husnil khuluqil ihsanu ila nasi wa kaful adza anhum wa watabassutu ma'ahum bilinil kalami was-sabri ala adamu wala adahum ma'a kulli
Ya, oke, berarti situ ya. Ya, oke. Wa min husnil khuluqi, dan di antara ya baiknya akhlak, di antara baiknya akhlak itu apa? Berbuat baik kepada manusia, akhlak yang baik kepada manusia, ilan nas, kaful adza, yaitu ya menahan diri dari membahayakan, mencelakakan orang lain. Kaful adza anhum, membahayakan, mencelakakan orang lain, ya. Kemudian watabas sutu, tabas sato ya tabas sutu ma'hum, dan membuat melapangkan diri. Melapangkan diri itu artinya ya berlapang, hidup kita lapang aja lah dengan orang itu, memudahkan orang lain. Kalau ada kita bantu, tidak menyulitkan orang lain, namanya itu adalah tabassut. Dari kata tabassato ya tabassatu tabassut. Berbuat melapangkan orang lain lah, memudahkan orang lain. Bilin bisa dibaca bilin, bisa dibaca bilayin, ya. Lin dan lain sama artinya. Bilini kalam atau bilayinil kalam, dengan apa kita berlemah lembut berbicara, ya, tidak kasar kita bicara kepada orang, ya, tidak kasar, maka namanya husnul khuluq. Wasabari, dan berbuat sabar, ya, sabar ala adahum, terhadap gangguan mereka, ya, itu namanya apa namanya, itu namanya husnul khuluq, ya. Jadi kalau mereka tidak hanya berkata baik, ya, tetapi sabar dengan gangguan mereka, sama halnya nabi, para nabi itu, ya, mereka itu sabar sekali atas gangguan orang lain, ya. Maka dakwah, kalau dibandingkan dakwah kita dengan dakwah para nabi, jauh-jauh sekali. Para nabi mereka tidak berkeluh kesah. Maka dalam Al-Quran mengatakan fasbir sabaran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah, yang bagus. Para ulama menafsirkan sabar yang bagus itu adalah bersabar dan tidak mengeluh. Nah, sekarang dakwah kita sedikit aja belajar, ya, 1 jam lebih, misalnya lebih dari 1 jam udah ngeluh. Aduh, lama banget Ustadz ini nih. Aduh, gimana ini? Kapan nih selesainya? Itu udah ngeluh kita kan? Atau kita ya berdakwah, ya, berdakwah kepada keluarga, terus nggak diterima dakwah kita doang ngeluh. Jangan, kita berusaha sabar, ya, sabar, tidak mengeluh, tetap kita lakukan, tetap kita usahakan, kita upayakan. Kita hanya mengeluhnya, ya, mengadukan kepada Allah, semuanya kita adukan kepada Allah. Kalau kita diganggu sama mereka, maka kita bersabar, dan kita berdoa kepada Allah, karena hati itu dikuasai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka dan kita tidak diganggu lagi. Jadi dilanjutkan, ma'akulli ahadin, ma'akulli ahadin yulayinu kalam, ya, setiap seseorang itu yulayinu kalama, dan mereka melembutkan perkataannya, wal hulma, dan berbuat baik, wa adamal ghadab, tanpa ghadab, tanpa marah, tidak marah, ya, menahan marah kita. Orang yang menahan marah padahal dia sanggup melakukannya, maka dia akan balasannya mendapatkan surga. Jadi jangan dikit-dikit kita marah, apalagi suami, ya kan, mudah marah kepada istri, bentar-bentar istri itu lemah, ya kan, sedikit-dikit kita marahin. Padahal kalau nggak ada istri ya kelimpungan juga kan, istri pergi ya 3 hari 4 hari ya, nyari makan susah kita. Betul nggak Bapak-bapak? Ustaz. Jadi jangan sering kita marahin istri kita, ya. Apalagi kita pandang istri itu sebagai babu, nggak boleh. Kita pandang istri itu sebagai ratu, ratu. Wa annal birra masakana ilahi qalbu, dan bahwasanya annal birra, bahwasanya kebaikan itu masakana ilahi qalbu, yang mana hati itu menjadi tenang, wa nafsu, dan jiwa juga menjadi tenang, wa annal isma, dan dosa itu lahu alamatani, memiliki 2 tanda.
Al-ula, tanda yang pertama, mahaka fi sadrika wa taraddada fi nafsika, yang mana membuat hatimu tidak tenang, gundah gulana, wa taraddada fi nafsika, dan membuat goncang ya jiwamu, walam yutma'inna, dan qalbuka, dan tidak membuat jiwamu menjadi tenang ya, ila hillihi, terhadap kehalalannya, wal iqdari ala fi'lihi, dan ukuran wa iqdami, dan iqdam itu dari kata aqdama yuqdimu, iqdam yaitu mendahulukan atau mendahulukan ala fi'lihi, mendahulukan atau melakukan perbuatan tersebut ya. Jadi sebelum kita melakukan perbuatan tersebut, halal atau enggaknya, tanyakan ke hati kita dulu. Apa deh? Apa deh? Cepat deh. Apa mau? Karpat minta ke Umina. Jangan ke Abah. Abah lagi mengajar dulu sebentar. Minta ke Umi. Tanyakan dulu sebelum kita melakukan. Tanyakan dulu ke hati kita. Ya. Sebelum kita mendapatkan dalilnya juga, sebelum kita bertanya ke Ustadz, tanyakan dulu ya. Kalau kita nggak menemukan Ustadz nih, nggak bertemu, sebelum kita menemukan hati dalil dan menemukan Ustadz, tanyakan dulu ke hati kita sebelum kita melakukan. Walamatus tsaniyah, dan tanda yang kedua adalah antakraha ayazhara, ya, engkau tidak suka perbuatan itu tampak, wastabina, jelas, tampak terang ya, amaluka perbuatanmu itu lihadzal ismi, terhadap dosa tersebut, dosa ini kamu nggak pengen orang lain tahu ya, khasyatan, takut ya. Jadi dia nggak pengen dengan catatan takut diketahui orang. Itu sebenarnya apa namanya, itu dosa. Tapi kalau dia nggak pengen diketahui orang bukan karena takut ya, tapi karena apa ya, nggak mau aja, malu dia kalau kelihatan sama orang berkurang pahalanya. Misalnya dia memberi uang bersembunyi-sembunyi, tapi ini ditanyakan dulu hatinya tenang apa enggak. Kalau memberi tenang hatinya apa enggak? Kalau sedekah tenang enggak hatinya? Tenang, Ustaz. Tenang kan? Itu kan syarat yang pertama kan hatinya nggak tenang. Kemudian syarat kedua dia nggak pengen diketahui oleh orang lain. Tetapi timbul pertanyaan, dia nggak pengen diketahui oleh orang lain, takut dia ketahuan sama orang lain. Tapi hatinya nggak itu, hatinya tenang. Misalnya dia bersedekah sembunyi-sembunyi, dia nggak pengen diketahui oleh orang lain, takut kalau diketahui orang lain ya dia takut ria gitu. Nah ini dosa apa enggak? Dosa. Dosa. Paham ya sampai di sini ya? Paham Ustaz, paham. Ya. Kemudian khosyatan tadi ya. Ya, karena khosyatan, takut dia dicela orang, takut dia dimaki orang, ya kan? Tapi kalau misalnya dia sembunyi-sembunyi, kalau diketahui orang lain, misalnya bersedekah nih, kan ada dua ya, sedekah itu boleh sembunyi, boleh terang-terangan, kan begitu kan? Ya kan? Tapi yang lebih bagus sedekah itu sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi, Ustaz. Sembunyi. Dia sembunyi-sembunyi, takut dia ketahui oleh orang lain. Tapi kalau diketahui orang lain, dia tidak dicela, tidak dimaki, malahan dipuji. Maka ini tidak dosa. Tapi kalau dia melakukan hal itu, diketahuan oleh orang lain, dicela dia, dicaci dia, dimaki dia atas perbuatannya itu, maka itu dosa. Bedakan ya, bisa ya tahu bedanya ya? Nah, Ustaz. Khasyatan antudamma, ya, dia takut akan dicela, watulama, dicaci, dihina, ala fi'lihi, terhadap perbuatannya, wa'tiqadika, dan keyakinanmu lihilihi, ya, atas perbuatannya tersebut. Wa in aftakal ulama, walaupun seorang ulama memberikan fatwa kepadamu, ya, itu ada ulama yang menyeleneh kan. Misalnya ada ulama yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Ada nggak? Ada dia katanya ulama, tapi dia berfatwa nyeleneh,
enggak, bahwasanya tutup aurat itu enggak wajib. Pernah dengar enggak? Pernah, Ustaz. Ah, ya kan? Ah, ini kalau fatwa begini, walaupun fatwa, tapi hati kita enggak, ini enggak benar ini. Apalagi ditambah dalam ayat Al-Quran bahwasanya menutup aurat itu wajib, maka tidak dipakai fatwa ini karena fatwa itu tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Fatwa itu tidak harus kita ikuti. Ya, kalau fatwa itu sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, kita ikuti. Tapi fatwanya tidak sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka tidak kita ikuti. Yang kita ikuti fatwa ulama apa? Dalil Al-Quran, sunnah dan hadis? Dalil Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Memang kita mengikuti ulama, tetapi ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Itu harus digarisbawahi, ya. Kita mengikuti ulama, tetapi ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Wadih ya ikhwan wa akhwat. Waduh, Ustaz. Nah, wain aftakal ulama'u fala ta'khud, ya, fala ta'khud. Maka janganlah engkau ambil bi fatwahum, dengan fatwa mereka, ya, madamat, selagi masih alamatu syubhah, ya, alamatu syubhati, selagi masih ada tanda-tanda syubhat tersebut, ya kan? Kita nggak pakai jilbab nih, jiwa kita ujang, waduh kayaknya ini nggak bagus nih. Kemudian kita pakai jilbab keluar, takut dilihat orang, nggak kelihatan aurat kita. Selagi masih ada itu, walaupun ada orang berfatwa jilbab itu nggak pakai jilbab itu wajib, maka nggak perlu kita turuti fatwa tersebut. Paham teman ayat ikhwan? Nah, Ustaz. Watarot data fi nafsika, dan jiwamu goncang, fa innal fatwa, karena fatwa la tuzilu syubha, karena fatwa itu tidak la tuzulu syubhata, karena fatwa itu tidak menghilangkan syubhat. Yang menghilangkan syubhat apa? Dalil Al-Quran dan sunnah. Paham Tom? Madamat syubhatus sahihah. Ya. Ya, selagi ya syubhah itu, ya. Jadi selagi syubhah itu masih ada, maka ya fatwa ulama itu tidak boleh kita ikuti, ya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Baik, kita lanjutkan. Ma yustafada minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? At-targhibu bi husnil khuluqi. Ya. Al-targhib yaitu mencintai atau keinginan, ya, menyukai akhlak yang baik, innal haqqo wal batila, sesungguhnya yang hak itu dan yang benar itu hak, sesungguhnya yang hak dan yang batil itu la yaltabisani, tidak bisa dicampur adukkan, harus jelas, ya, yang hak ini hak, yang batil itu batil, ya, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, tidak boleh dicampur adukan. Alal mukmin, bagi orang mukmin, wa alal basir, dan bagi orang yang berilmu. Alal basir, bagi orang mukmin dan bagi orang yang berilmu, tidak boleh dia mencampurkan antara hak dan yang batil. Innal fatwa, sesungguhnya fatwa la tuzilu syubhata, tidak menghilangkan syubhah. Idza kana mustafti, jika orang yang meminta fatwa, mustafti orang yang meminta fatwa, kalau mufti orang yang memberikan fatwa, jika orang yang meminta fatwa itu mimman, di antara orang yang syarahallahu sadrahu, di antara orang yang orang yang Allah berikan lapangkan hatinya, ya, Allah lapangkan hatinya biduril iman,
dengan cahaya keimanan. Bagaimana mendapatkan cahaya keimanannya itu? Orang yang selalu mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dan yang menjauhkan yang haram. Maka dia akan mendapatkan cahaya iman. Artinya bersih. Jahit? Paham, Tom? Fahimna. Fahimna, Ustaz. Innal mustafti sesungguhnya orang yang meminta fatwa, yastafti, dia meminta fatwa min man huwa a'lamu minhu, kepada orang yang lebih mengetahui darinya. Jangan orang yang enggak mengetahui. Ya, udah jelas dia bodoh dari dia minta fatwa. Ini bagaimana menurut kamu nih hukumnya ini? Bagaimana pendapat kamu? Udah jelas dia bodoh, dia minta fatwa ke dia. Enggak boleh. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Selain dia lebih mengetahui, tidak cukup mengetahui saja, tidak cukup alim saja, tetapi dia harus bertakwa juga. Wa atqalillah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak bertakwa. Ada nggak? Ada, Ustaz. Ada. Ya. Banyak. Al-mu'jizatu li Rasul. Ya, yang kelima, mukjizah Rasulullah. Mukjizah Rasulullah haitsu akhbara wabisata, di mana dia memberitahu Wabisah amma fi nafsi, apa yang ada pada dirinya. Karena waktu itu Wabisah itu ya hatinya itu ragu terhadap sesuatu hal. Maka dia ingin bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanpa ditanya pun sudah memberikan hal. Jita tas'al anil biri, engkau datang untuk menanyakan tentang kebajikan. Padahal belum ditanya oleh Wabisah, tapi dia sudah mengetahui. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah. Qabla ayatakallam bih, sebelum Wabisah itu mengucapkannya kepada Rasulullah, Rasulullah sudah mengetahuinya. Tayyib. Yang keenam, innal insana, sesungguhnya, tentu yang diketahuinya, yang diketahui ini sudah diberitahukan dulu oleh malaikat Jibril. Ya, sudah diberitahukan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka baru Rasulullah mengetahui. Innal insana, sesungguhnya manusia, sesungguhnya seseorang la yuqaddimu tidak mendahului, tidak melakukan sesuatu ala syai', tidak mendahului melakukan sesuatu perkara, la tatma'innu nafsuhu, yang mana jiwanya itu tidak tenang untuk melakukan itu. Jadi dia tidak melakukannya, ya. Dia tidak melakukannya terlebih dahulu sebelum jiwanya tenang. Tanyakan dulu. Intinya sebelum kita melakukan sesuatu, tanya dulu hati kita. Saya bicara ini gimana nih hati saya, benar nggak nih? Kalau saya bicara ini teriak-teriak, menurut hati saya benar nggak nih? Kalau ngomongin orang lain, atau kata hati kita udah jangan ngomongin orang lain, udah. Nggak benar. Tanyakan dulu sebelum kita melakukan itu. Jelas? Jelas, Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah 8:30 ini ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Naam, Ustaz. Berarti ayo ikhwan, jelas ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan kita amalkan. Ya, inilah intinya ya. Intinya kita bisa mengetahui dosa apa enggak ya, kita bisa mengetahui dari dua tanda. Tanda yang pertama hati kita nggak tenang, tanda yang kedua kita tidak mau diketahui oleh orang lain perbuatan kita itu, maka itu adalah dosa. Baik, itu intinya. Sedangkan perbuatan baik, seluruh perbuatan amal yang baik itu namanya kebajikan. Jadi ayo ikhwan ahbabul kiram, mudah-mudahan kita bisa amalkan, terutama buat diri ana sendiri ya, buat diri ana sendiri dan buat kita semuanya ya. Bila kita amalkan hadis ini dan ajarkan kepada orang lain, kita supaya ingat, kita ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada saudara-saudara kita hadis ini ya. Masya Allah, barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan jazak.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Medan pergi ke sawah, padi menguning di pagi hari, kesempurnaan tentunya milik Allah dan kekurangan itu dari kami. Makanya kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata anak yang salah jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Afwan wa iyyak wa ila liqa. Ma'assalamah. Ma'assalam. Salam.